benar ya. Kamu antarnya apa sih? Oh ya bisa. Kabinet cetis. Yuk, pan mangkat. Anak di Belanda. Moga. Yuk. Kemangkon, Mbok. Iya makin iki. Sing langgar Duko Punti kono kula nggih sing Mas. langgar ora malah. Satu tepat. Terus mundur terus. Mereka Pak.
Keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/431 tahun 2022 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Desa masa jabatan tahun 2016-2022 dan penjabat Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya di Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Bupati Purbalingga menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat Kepala Desa masa jabatan tahun 2016-2022 dan penjabat Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya di Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kepada Kepala Desa dan para penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 16 Desember 2022. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Dia Hayuning Pratiwi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Tengah, 2 dan seterusnya sampai dengan 12 Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan. Lampiran 1. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/431 tahun 2022 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Desa masa jabatan tahun 2016-2022 dan penjabat Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya di Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Daftar nama Kepala Desa jabatan tahun 2016-2022 yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya di Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Nomor 1. Nama Suharto diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Panican. 2. Ahmadi SAG diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Pegandekan. 3. Cahyani Dwi Hargani diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Jetis. 4. Sadiman diberhentikan dari Kepala Desa Bukateja. 5. Sunan Ama PD diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bumiwang. 6. Supandi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Langgar. 7. Slamet diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Selanegara. 8. Hailani diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Selinga. 9. Sosro Purnomo diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Penoli. 10. Somlihun diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Cilapar. 11. Muhammad Setiadi AMD diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Babakan. 12. Misngat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Karangreja. 13. Agus Amperato diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Kutasari. 14. Bambang Hairudin diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Pengalusan. 15. Sujatno diberhentikan dari Kepala Desa Pagerandong. 16. Sohani diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Kradenan. 17. Kustiri diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Telahap Kidul. 18. Taufik diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Karanganyar. 19. Liswati diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Jambu Desa. 20.
Ali Mudawam diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Balerasa. 21. Lastuti diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Taman Sari. 22. Hairul Syamhadi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bantar Barang. 23. Tatang Saputra diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Karangbanjar. 24. Hidayat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Tumanggal. 25. Surati diberhentikan dari Kepala Desa Tumanggal. 26. Sujatmi diberhentikan dari Kepala Desa Gemuruh. 27. Warsito SAG diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Karangjambu. Lampiran 2. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/431 tahun 2022 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Desa masa jabatan tahun 2016-2022 dan penjabat Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya di Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Nomor 1. Nama Sugimin diberhentikan dari jabatan penjabat Kepala Desa Gambarsari. 2. Ulil Makrifah diberhentikan dari jabatan penjabat Kepala Desa Karangturi. 3. Sunyoto diberhentikan dari penjabat Kepala Desa Bojong. 4. Suwanto diberhentikan dari jabatan penjabat Kepala Desa Cipaku. 5. Ember Yudianto Esos diberhentikan dari jabatan penjabat Kepala Desa Padamara. 6. Narsito SH diberhentikan dari jabatan penjabat Kepala Desa Karanggambas. 7. Saiful Anwar SPD diberhentikan dari jabatan penjabat Kepala Desa Danasari. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Diah Hayuning Pratiwi. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/432 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga masa jabatan tahun 2022-2028. Bupati Purbalingga menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga masa jabatan tahun 2022-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Kedua, masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, kepada kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 16 Desember 2022. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Diah Hayuning Pratiwi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Tengah, 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 13 Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan. Lampiran keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/432 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga masa jabatan tahun 2022-2028. Nomor 1. Nama Sutio disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Panican. 2. Eko Dwi Hantoro SH disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Pegandekan.
3. Nur Widyo Winarso disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Gambarsari. 4. Cahyani Dwi Hargani SH disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Jetis. 5. Sugiharto disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Bukateja. 6. Sudarmo disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Gumiwang. 7. Supandi disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Langgar. 8. Somlihun disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Cilabar. 9. Suparno disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Penoli. 10. Selamat disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Sela Negara. 11. Hailani disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Selinga. 12. Wisnu Widodo SH disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Babakan. 13. Basuki Kadang Dewa SE disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Kutasari. 14. Nu'man Hani disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karangreja. 15. Sugayat disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Kradenan. 16. Sugimin SH diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa Bojong. 17. Untung Supriyono AMD disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Pagarandong. 18. Bambang Hairudin disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Pengalusan. 19. Kustiri AMD disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Lahap Kidul. 20. Nova Novianto AMD disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Jambu Desa. 21. Imam Sofan disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karanganyar. 22. Wahyu Setiono SE disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Taman Sari. 23. Aziz Arifin disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Balai Raksa. 24. Mistriyanti disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Bantar Barang. 25. Teguh Prayitno disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Bantar Galuh. 26. Suswanto disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karangbanjar. 27. Daud Ngesti Wilujeng diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa Gemuruh. 28. Ariyanto Saputro disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karanggambas. 29. Misno disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Tumanggal. 30. Suwarto disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karangjambu. 31. Saiful Anwar SPD disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Danasari. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Dia Hayuning Pratiwi. Keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/433 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga, masa jabatan tahun 2019-2025. Bupati Purbalingga menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1. Pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga, masa jabatan tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Kedua, masa jabatan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Ketiga, kepada kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 16 Desember 2022. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Dia Hayuning Pratiwi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Tengah, 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 13 Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan. Lampiran keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/433 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga, masa jabatan tahun 2019-2025. Nomor 1. Nama Wasis Hartoyo AMD disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karangturi. 2. Sugiyarto SPD MM disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Cipaku. 3. Rohman SAG disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Padamara. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Dia Hayuning Pratiwi. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Terlantik menempatkan diri. Maju kanan. Bupati Purbalingga mengambil tempat. Tamu undangan dimohon berdiri. Laporan. Rohaniawan dan para saksi menempatkan diri. Pengambilan sumpah oleh Bupati Purbalingga. Sebelum saya mengambil sumpah saudara-saudara sebagai kepala desa, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Disumpah menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini,
Juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah pada akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini Jumat 16 Desember 2022. Saya Bupati Purbalingga dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai kepala desa di desa masing-masing sesuai dengan keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1/432 dan nomor 141.1/433 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita sekalian. Bupati Purbalingga, Diah Hayuni Pratiwi. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah. Yang pertama, oleh terlantik yang mengangkat sumpah. Selanjutnya, oleh Bupati Purbalingga yang mengambil sumpah.
Terima kasih, kembali ke tempat. Bupati Purbalingga disilahkan kembali ke tempat. Terlantik kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan Bupati Purbalingga kepada yang terhormat Ibu Diah Hayuning Pratiwi SE Bekon MM, disilakan. Dan yang saya hormati para kepala desa periode 2016-2022. Dan yang saya hormati para penyelenggara Pilkades dari BPD, Panlak yang berkesempatan hadir. Dan tentunya yang saya hormati, saya cintai sekaligus saya banggakan para kepala desa terpilih yang tadi baru saja diambil sumpah dan juga dilantik. Tepuk tangan dulu ini untuk para pimpinan-pimpinan kita yang ada di desa. Tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa 2022-2028 ini ya, beserta pendamping dan juga yang sangat luar biasa, para pendukung dari kepala desa terpilih yang hari ini hadir di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di alun-alun hari ini selalu sehat nggih Pak. Tetap semangat nggih Bu. Dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama-tama sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa sekaligus insan yang berpancasila, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberikan umur yang panjang, sekaligus kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di alun-alun Kabupaten Purbalingga guna menyaksikan pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak dan pemilihan antar waktu tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih ini kepada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga yang tentunya telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga alhamdulillah pelantikan pengambilan sumpah kepala desa terpilih pada kesempatan pagi hari ini bisa terselenggara dengan baik. Yang berikutnya kepada Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 ini
di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, khususnya di 31 desa. Masa jabatan kepala desa ini berakhir. Jadi masa jabatannya adalah 2016 sampai dengan 2022. Dan di 3 desa, ini Desa Cipaku, kemudian ada Desa Karangturi dan juga Padamara, ini mengalami kekosongan kepemimpinan karena memang satu dan lain hal kepala desanya ada yang meninggal, sehingga kemarin ini dilaksanakan pilihan kepala desa antar waktu. Dan kemarin di tanggal 20 November 2022 Pilkades serentak dan juga Pilkades antar waktu ini telah dilaksanakan. Alhamdulillah, Pilkades serentak dan Pilkades antar waktu di tahun 2022 ini di 34 desa bisa berjalan dengan sukses, lancar, aman, damai, dan juga kondusif. Luar biasa warga masyarakat Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan terima kasih, matur nuwun yang sangat luar biasa. Khususnya yang pertama kepada penyelenggara Pilkades serentak ini ya, dari unsur BPD dan juga Panlak yang telah ikut mengawal agar bagaimana Pilkades serentak dan juga PAW ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan camat, Kapolsek dan Ramil yang kemarin juga ikut mengamankan agar bagaimana Pilkades serentak di 31 desa ini bisa berjalan dengan aman, damai, lancar, dan juga kondusif. Oleh karenanya sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi kerja keras Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan amal ibadah yang insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini pula, izinkan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa terpilih ini yang tadi baru saja diambil sumpahnya dan juga dilantik. Kiranya kepercayaan dan juga amanat ya, kesempatan yang telah diberikan oleh masyarakat di pundak Bapak Ibu sekalian ini betul-betul bisa Bapak Ibu jalankan dengan baik, dengan penuh komitmen dan tentunya dengan penuh tanggung jawab yang tinggi. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu sekalian ini dipilih oleh masyarakat. Oleh karenanya jangan sampai Pak Bu menyia-nyiakan apa yang menjadi kepercayaan warga masyarakat ini kepada panjenengan. Tunjukkan bahwa panjenengan ini betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Dengan nantinya panjenengan bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan desa dan juga kesejahteraan warga masyarakat yang ada di desa panjenengan masing-masing. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini mampu. Oleh karenanya selamat bertugas ini dan juga selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu para kepala desa terpilih dan terlantik yang tadi baru saja diambil sumpah jabatannya. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih matur nuwun kepada kepala desa atau pejabat kepala desa khususnya masa bakti 2016-2022 yang saya yakin rekan-rekan kepala desa periode sebelumnya ini telah bekerja keras luar biasa untuk kepentingan masyarakat selama 6 tahun terakhir, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan yang ada di desa. Oleh karenanya kami atas nama pemerintah kabupaten tentunya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi atas segala dharma bakti kontribusi yang tentunya telah Bapak Ibu berikan ini kepada warga masyarakat dan juga kepada Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan kerja keras rekan-rekan para kepala desa di periode sebelumnya ini senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat dan sekali lagi senantiasa tercatat sebagai amal ibadah yang insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rekan-rekan kepala desa terlantik, pada kesempatan hari ini setelah tadi Bapak Ibu sekalian diambil sumpahnya, secara resmi mulai hari ini hak, kewajiban, tanggung jawab kepemimpinan pemerintahan desa telah berada di pundak Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya setelah pelantikan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu harus
bisa segera mengambil langkah-langkah strategis. Khususnya setelah ini nanti Bapak Ibu harus segera melakukan sertijab dengan pejabat atau kepala desa di periode sebelumnya. Untuk nantinya setelah itu panjenengan ini bisa mengambil beberapa langkah-langkah strategis ke depan. Oleh karenanya melalui kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa terlantik, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan dan beberapa hal untuk nantinya bisa Bapak Ibu tindak lanjuti. Yang pertama tentunya kepada Bapak Ibu sekalian ini ya, nantinya setelah panjenengan pulang dari sini segera lakukan koordinasi dan konsolidasi internal. Segera kumpulkan perangkat-perangkat desa, segera kumpulkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, untuk nantinya Bapak Ibu memetakan permasalahan-permasalahan apa yang ada di desa. Sehingga dalam kurun waktu masa jabatan panjenengan selama 6 tahun, kalau ya PAW ini sisa waktunya ini 3 tahun sampai dengan 2025, Bapak Ibu nantinya akan tahu apa yang nantinya harus dilakukan. Kalau peta permasalahannya sudah ada, saya yakin Bapak Ibu ini bisa mengambil action yang nyata, bisa mengambil program-program yang nyata untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di desa. Jadi penting sekali untuk nantinya Bapak Ibu memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Yang berikutnya, yang kedua, maksimal 3 bulan setelah pelantikan, Bapak Ibu sekalian ini harus membuat yang namanya RPJMDes, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Desa. Yang ini periodisasinya adalah 6 tahunan, sesuai dengan masa jabatan Bapak Ibu sekalian. Di dalam RPJMDes ini nanti akan menjabarkan apa yang menjadi visi misi program Bapak Ibu sekalian sebagai kepala desa. Dan target-target apa yang nanti selama 6 tahun ke depan ini akan Bapak Ibu capai, akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi nanti segera susun ini RPJMDes, karena ini adalah dokumen yang sangat penting sebagai guideline nantinya Bapak Ibu melangkah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Maksimal 3 bulan setelah pelantikan. Jadi nanti segera susun ini, khususnya bagi Bapak Ibu Kepala Desa 31 desa yang kemarin melakukan pilkada serentak. Untuk yang PAW ini hanya melanjutkan RPJMDes yang sudah ada, karena panjenengan ini nanti melanjutkan waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun 2025. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya saya titip di dalam RPJMDes yang nanti akan Bapak Ibu susun, tentunya tidak hanya memuat program-program panjenengan, visi misi panjenengan sebagai kepala desa, tapi nantinya di dalam RPJMDes tersebut harus disinkronkan dengan apa yang menjadi program-program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga program-program pemerintah pusat. Jadi pusat, provinsi, kabupaten termasuk dengan desa, ini programnya ini harus bisa sinergis, harus bisa linear. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karenanya ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya kepada Bapak Ibu para kepala desa terpilih dan terlantik ya. Setelah ini khususnya ini rekan-rekan kepala desa yang baru ya, yang mungkin baru satu periode ini, tentunya nanti Bapak Ibu harus segera mempelajari aturan, regulasi mengkait dengan pemerintahan desa. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan desa, yang nanti undang-undang ini harus Bapak Ibu baca. Dan undang-undang ini nanti akan menjadi guideline Bapak Ibu dalam melangkah, sehingga nantinya selama 6 tahun harapannya Bapak Ibu tidak salah langkah, sehingga tidak harus berhubungan dengan yang namanya aparat penegak hukum. Insya Allah kalau panjenengan ini berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tepat, maka insya Allah langkah keputusan-keputusan yang akan panjenengan ambil insya Allah ini bisa akan tepat sesuai dengan aturan dan juga mekanisme. Yang berikutnya, ini menjadi hal yang sangat penting. Saat ini pemerintahan desa, termasuk ini rekan-rekan kepala desa, saat ini mengelola anggaran desa yang cukup besar. Jadi periode ini, sekarang ini kepala desanya tidak seperti kepala desa beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu. Sekarang yang namanya kepala desa ini mengelola anggaran yang sangat besar. Minimal
di desa yang ada di Purbalingga itu minimal desa itu mengelola anggaran 1 miliar. Itu ADD plus DD, minimal itu. Bahkan ada yang mengelola anggaran dana desa sampai dengan 2 miliar Bapak Ibu. Oleh karenanya semakin besar anggaran, tentunya semakin besar potensi resiko yang ada. Oleh karenanya saya ingatkan betul kepada Bapak Ibu sekalian ini, para kepala desa terlantik, hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Betul-betul ke depan dalam mengelola anggaran ini panjenengan harus cermat, betul-betul harus transparan, betul-betul harus akuntabel, betul-betul harus bertanggung jawab. Karena setiap sen uang negara, uang pemerintah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya sekali lagi ini saya ingatkan ya, pengelolaan anggaran ini betul-betul harus bisa menjadi concern Bapak Ibu sekalian. Karena tidak sedikit rekan-rekan kepala desa yang ada di Purbalingga ini tersangkut permasalahan hukum hanya karena pengelolaan anggaran yang tidak clear, yang tidak transparan, yang tidak akuntabel. Oleh karenanya saya tidak ingin 34 kepala desa terlantik baik yang dari Pilkades serentak maupun Pilkades PAW ini harus ada yang tersangkut permasalahan hukum baik itu dengan kepolisian maupun kejaksaan karena penggunaan anggaran yang tidak benar ya. Ini betul-betul harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bisa meminta pendampingan baik itu dari pemerintah daerah, baik itu dari kejaksaan, termasuk dari kepolisian. Sekiranya Bapak Ibu ragu dalam melangkah, dalam penggunaan anggaran, jadi malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau bingung-bingung, tidak usah sungkan untuk bisa minta pendampingan baik dari pemerintah daerah, kepolisian maupun kejaksaan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya tekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa ini adalah kekompakan, keguyup rukunan. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu pedomani. Karena apa? Bapak Ibu rekan-rekan kepala desanya tidak bisa bekerja dengan sendirian. Panjenengan ini harus direwangi, disengkuyung dengan seluruh elemen masyarakat. Dari mulai perangkat, dari mulai BPD, dari mulai lembaga kemasyarakatan desa. Bahkan warga masyarakat panjenengan yang ada di desa ini harus ikut untuk bagaimana bisa menyengkuyung apa yang menjadi program-program panjenengan. Oleh karenanya menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Bapak Ibu sekarang ini adalah milik seluruh masyarakat yang ada di desa-desa panjenengan. Sehingga mulai hari ini sudah tidak ada lagi pendukung maupun non-pendukung. Semuanya adalah warga masyarakat panjenengan yang perlu panjenengan rangkul Bapak Ibu ya. Jadi semua elemen seluruh masyarakat ini harus dirangkul tanpa terkecuali. Karena dengan begitu baru panjenengan ini bisa menjalankan apa yang menjadi program-program panjenengan. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan juga jaga harmonisasi antar satu unit kerja. Antar kepala desa dengan sekdesnya, antar kepala desa dengan perangkatnya, antar kepala desa dengan juga BPD-nya. Ini harus dijaga keharmonisannya. Kenapa? Karena disharmonisasi atau ketika ada indikasi ketidakharmonisan antara kepala desa dengan sekdes, kepala desa dengan perangkat kepala desa dengan BPD, maka ini adalah awal mula permasalahan. Oleh karenanya setiap ada permasalahan yang ada di desa, Bapak Ibu tolong ini ya diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Jadi dirembuk bareng-bareng. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai dengan komunikasi yang baik Bapak Ibu. Oleh karenanya nantinya setiap ada permasalahan saya titip betul ini. Untuk bisa ada mufakat, untuk bisa ada duduk bersama, ada komunikasi. Termasuk ketika Bapak Ibu rekan-rekan kepala desa mungkin memiliki permasalahan yang ada di desa. Jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi. Panjenengan ini punya pimpinan di wilayah yang namanya Pak Camat ya. Kalau misalnya permasalahan yang ada di desa setelah dikomunikasikan dengan Pak Camat ini belum juga ada solusi, panjenengan bisa lari ke kabupaten. Di kabupaten ada kabak tapem, ada asisten pemerintahan dan kesra, ada ibu bupati, ada bapak wakil bupati yang insya Allah siap setiap saat ini ya menerima panjenengan, menerima apa yang menjadi keluh kesah permasalahan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi
jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berkoordinasi. Jangan Bapak Ibu berkoordinasi kalau sudah masalahnya ini semakin parah, semakin parah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, indikasi permasalahan, segera dikomunikasikan, segera dikoordinasikan, sehingga nanti kita bisa ikut membantu pikir ya, solusi apa yang harus panjenengan ambil ini sebagai pimpinan yang ada di desa. Nah, ini salah satu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian di sini memiliki pendamping, khususnya para istri atau suami ini ya. Saya titip kepada para pendamping. Pendamping ini punya tugas yang strategis. Tidak hanya sekedar mendampingi, tapi seorang pendamping ini punya tugas untuk bisa ikut memotivasi para pimpinan-pimpinan kita, kepala desa kita, untuk ikut mengingatkan. Yang namanya orang, Pak, pasti ada ups and down-nya. Nah, tugas pendamping adalah untuk bagaimana menyemangati, mengingatkan apabila pasangannya ini mungkin jalannya belok-belok, segera diluruskan. Nah, ini adalah salah satu tugas pendamping. Oleh karenanya ini saya titip pada para pendamping kepala desa terlantik ya, untuk nantinya bisa menjalankan tugas panjenengan dengan baik. Termasuk juga ini rata-rata para pendampingnya perempuan-perempuan, artinya istri-istri ya. Saya titip kepada ibu-ibu para pendamping ini ya, karena nanti ibu-ibu sekalian juga akan bertugas untuk menguri-nguri PKK sebagai ketua tim penggerak PKK yang ada di desa. Oleh karenanya saya titip betul agar bagaimana PKK ini bisa terus diuri-uri, PKK ini bisa terus dibantu, PKK ini bisa terus disupport. Karena PKK ini adalah motor penggerak yang ada di desa. Kalau Bapak Ibu sekalian ini nyawel atau menggandeng PKK, insya Allah program-program yang menjadi program pemerintah desa ini pasti akan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Oleh karenanya ini PKK tidak boleh disepelekan, dan saya minta Bapak Ibu rekan-rekan kepala desa terlantik dan terpilih untuk bagaimana mensupport dan memberikan dukungan penuh kepada PKK. Yang berikutnya tentu saya titip terakhir agar kondusivitas wilayah ini untuk bisa terus dijaga. Jadi sampai dengan hari ini saya rasa seluruh desa yang ada di Purbalingga kondisinya masih tetap aman, damai, kondusif, dan saya titip kondisi yang aman, damai, kondusif ini untuk bisa terus dijaga oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikutnya ini kepada Ibu Sekda dan para pimpinan OPD saya direct titip, karena sebagian besar mayoritas adalah kades-kades yang baru ini ya, yang mungkin belum pernah memiliki pengalaman pemerintahan sebelumnya. Jadi segera diadakan diklat dalam rangka peningkatan kapasitas ini bagi kepala desa terpilih ya, agar bagaimana nantinya mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, di momentum Desember ini kita punya hari yang spesial, yaitu hari jadi Kabupaten Purbalingga di tanggal 18 Desember. Oleh karenanya saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi program kegiatan hari jadi ini untuk bisa disengkuyung bersama-sama. Siap ya Bapak Ibu? Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat bertugas kepada Bapak Ibu Kepala Desa terlantik. Tunjukkan kinerja yang terbaik dari panjenengan, karena gebrakan-gebrakan panjenengan ini sedang ditunggu oleh warga masyarakat di desa panjenengan masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi langkah kaki panjenengan dan meridhoi apa yang menjadi ikhtiar dan usaha panjenengan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.